Kalau banyak Yesus doang atau banyak orang yang kejadiannya seperti Yesus? Wah, nggak tahu aku tuh. Nah itu kan Harusnya jelas tuh, banyak. orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah juga bukan dari daging dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Artinya banyak orang yang terlahir ajaib walaupun tidak sama persis seperti Yesus. Contoh, Ishak. Ishak itu terlahir dari perempuan mandul, namanya Sarah. Ya. Yohanes Pembaptis, ibunya mandul, Elizabeth. Ya kan? Sebenarnya kejadiannya itu sama. Ya, cuma bedanya itu status saja. Maria perawan suci, Elizabeth Sarah perempuan mandul. Sarah tidak memiliki sel telur, Elizabeth tidak memiliki sel telur, Maria tidak memiliki sperma. Betul enggak? Ya. Iya. Ada tambahannya Tapi bang? Ada kalau tambahannya Tuhan bang? berkehendak, Tambahannya bang? Bang ada tambahannya bang? sedikit-sedikit Ya kan? Bang. Oh iya. Tapi karena Tuhan itu berkehendak, jadi apa yang dia ingini Bang. Jangankan ada perantara, baik wanita, perawan suci ataupun perempuan mandul, tanpa ada perantara kalau Tuhan mau jadi. Siapa? Adam. Kalau Tuhan mau, jangankan melalui perantara laki-laki, perempuan mandul dan perawan suci, dari tulang jadi manusia. Siapa? Hawa. Makanya ketika malaikat menjumpai Maria, apa katanya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan. Tuh. Jadi nggak ada yang hebat. Justru Tuhan ketika menciptakan Yesus, Ishak, juga termasuk Yohanes Pembaptis, itu untuk menunjukkan bahwa dia itu maha kuasa. Jangan dijadikan tanda-tanda kemahakuasaan ini, jangan dijadikan Tuhan Bang. Ini hanya sebagai pertanda kok. Malah dia yang dijadikan Tuhan. Aneh itu. Gitu Bang. Masuk akal. Akal ya. Nah ini terbuka pikiran Iya, Anda. iya, Jangan iya. terkungkung dogma Bang. Kalau terkungkung Iya, dogma iya, bodoh iya. nanti bodoh. Betul. Cuman yang bikin aku memang yang kena memang pas dibilang Yesus bukan sang pencipta. Lah Yesus ciptaan. Itu yang buat oh iya betul juga ya kan gitu. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Diciptakan enggak itu Yesus di situ? Ciptakan. Diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuh. Jadi Yesus ini, kalau kita lihat bahasa Yunaninya, itu disebut prototokos. Prototip. Apa prototip Bang? Saya ingin pengertian Anda. Apa prototip? Apa Bang? Prototip itu apa Bang? Prototip itu kayak model apalah ya, ciptaan awal apa gitu. Saya mau bikin sesuatu udah ada gambarnya. Gambaran awal lah. Iya, kita sudah punya gambar sebagai contoh model. Nah, model bisa dibilang model. Ini modelnya. Saya mau bikin manusia, ini modelnya. Jadi dia ini model. Ya, model atau ini saya punya gambaran nih akan menciptakan, itulah yang namanya prototip. Ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Kolose 1 Kolose 1 ayat 15. Ya, saya bacakan di ayat 15-nya. Di situ dikatakan Hos estin icon tau teuton aurotau prototokos pasis.
Prototokos. Jadi dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Model ya, modelnya Tuhan, apa gambaran Tuhan atau contoh atau prototipenya Tuhan. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Yang sulung inilah yang prototokos ini. Yang sulung atau prototokos itulah. Ya, diciptakan terlebih dahulu prototokos ini. Gitu Bang. Makanya nanti di Kejadian 1 ayat 26 itu bukan berarti manusia segambar dengan Tuhan atau Tuhan segambar dengan manusia, tidak. Marilah kita ciptakan manusia menurut gambar kita. Menurut gambar Bukan yang dipunyai gambaran Tuhan. Tuhan ya. Itu maksudnya itu. Berarti konsep pemikiran anak-anaknya gini lah. Jadi kayak Tuhan tuh menggambar, kita serupa dengan gambarannya lah, bukan serupa dengan Tuhan itu sendiri gitu. Sketsa ya, apa ya? Rencana Tuhan. Jadi gini. Kalau saya ingin menjelaskan ke arah situ tentang gambaran itu ya, itu ada di 1 Petrus 1 ayat 20 bahwa ia telah ada, ya kan? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi segala sesuatu sebelum ada itu, firman yang dikatakan tadi itu sudah ada gambarannya. Itu gambaran itu namanya. Mantap. Gitu loh. Keren. Gitu loh. Jadi bukan bicara tentang Allah Bapa lagi di situ. Firman yang jadi gambaran Allah yang disebutkan tadi Kolose itulah yang disebut seperti itu gitu loh. Nah, itu gambarannya. Betul nggak Bang? Betul. Nah itu, jadi kita bisa jelas. Makanya kalau nanti ada ayat yang menyatakan di dalam Amsal 8:20 bahwa Tuhan telah menciptakan aku dari sejak semula penciptaannya, sebelum segala sesuatunya jadi dia sudah diciptakan terlebih dahulu. Itu loh, itulah Ya. gambaran yang dimaksudkan tadi. Makanya pada saat ayat itu keluar, banyak Kristen yang langsung kepanasan, gitu loh. Tapi tidak memahami sampai ke sana. Kedogma duluan Bang. Kedogma duluan. Pokoknya Nah Yesus itu. Tuhan. Pokoknya Makanya Yesus saya- Tuhan. Itu aja yang dia. Makanya saya sering dibidatikan Kristen gara-gara itu. Keren. Mau dijelaskan ke sana bingung dia, gitu loh. Nah, itu. Dialog itu butuh kejujuran Bang. Ya, coba ada orang ini netral, belum terkontaminasi dogma gitu kan. Orang betul-betul netral nih, nggak pernah baca kitab apapun. Suruh baca kitab Kristen dari Kejadian sampai Wahyu. Kira-kira bisa menyimpulkan Yesus Tuhan tidak? Tidak. Stres Bang. Tidak akan Bang. Ya, bingung Tidak lah. akan bisa menyimpulkan Yesus Tuhan pada bagian mana coba? Nah, Kristen itu menyimpulkan Yesus Tuhan karena sudah didogma dari kecil. Gitu loh. Padahal kalau saya minta misalnya, apa buktinya Yesus Tuhan? Oh, dia melakukan keajaiban. Oh, coba kita tes sendiri nih, kata Yesus bagaimana? Apa benar ketika dia itu menciptakan melakukan keajaiban itu untuk membuktikan dirinya Tuhan? Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Yesus menengadah dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Kemudian Yesus teriak dengan keras, "Lazarus, bangkitlah." Nah, ketika bangkitin Lazarus, dia bersaksi sebagai utusan. Dibantah oleh Yesus sendiri. Orang Kristen sering ngomong, apa buktinya Yesus Tuhan? Oh, dia melakukan keajaiban. Satu lagi, ya, kesaksian seandainya seluruh manusia itu bersaksi Yesus Tuhan, bagi Yesus itu nggak penting. Ada yang lebih penting menurut Yesus. Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi ya tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku," nggak penting. Pendeta berkata Yesus Tuhan, nggak penting. Yohanes Pembaptis pun sekalipun ngomong Yesus Tuhan, nggak penting. Apa yang penting? Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, itulah yang bersaksi tentang Yesus itu siapa. Ternyata menurut Yesus, pekerjaan yang dia lakukan itu bukti bahwa dia utusan.
Ya Pak De, ini mungkin sentral mau bantah nih. Silakan bantah sentral. Kamu Kristen kan? Silakan pakai data. Saya berdata orangnya. Walaupun tanpa buka Bible saya berdata. Kalau nggak percaya cek ayat-ayat yang Ustaz pintar di Bible tapi Tenang aja Pak Bibal. Slow, di slow. Al-Quran. gimana bang? Ustaz Sugi pintar di Alkitab tapi bodoh di Al-Quran. Oh bodoh di Al-Quran. Anda pintar di Saya Al-Quran. tanya. Berani saya tanya. Bentar. Anda pintar di Al-Quran. Pintar dong. Oh pintar. Kalau ada non mati ketemu Suruh kau bahasa Arab. dibaca apa bang? Suruh bahasa Arab. Suruh saya bahasa Arab. Iya. Kalau ada non mati Ilmu ngeles ke ketemu huruf wow Ilmu ngeles dibaca ke apa Islam bang? di situ. Ilmu ngeles ke Islam di situ. Tuh, Suruh bahasa Al-Quran Arab. bahasa Arab bang. Itu ilmu Terjemahan Al-Quran aja tuh. yang terjemahkan tuh Saya orang ambil dari pintar. dasar aja dulu nih. Berani nggak saya tanya? Berani nggak saya tanya? Tunggu, kan Anda ngaku pinter tadi. Berani nggak saya tanya? Kamu kan tadi ngaku pinter, saya tes Kamu dulu dong. pintar, kamu pintar dia. Gimana sih? Satu-satu dulu Berani Bang. nggak kamu saya tanya? Udahlah, orang-orang kayak gini nggak bisa. Ya takut. Si Suma dua kali turun Udah. Iya, takut. Saya takut dengan orang goblok. Saya takut, ya. Ngaku pinter dites nggak ngerti. Gimana sih? Enak kita diskusi gini loh. Nggak usah kesurupan. Kau pakai ilmu aja. Apa yang kamu bantah? Buktikan Yesus Tuhan di hadapan saya. Menurut kau, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Buktikan 0,01% Yesus Tuhan. Ayo. Kalau bisa. Silakan Bang, ditanggapi Bang Heni. Ya emang payah kalau pikirannya nggak mau nampung. Iya Bang. Orang kayak gitu nggak bisa diskusi Bang. Nggak bisa. Nggak perlu kita ngasih jawaban, nggak perlu. Karena kata Yesus dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Karena hanya akan diinjak-injak dan berbalik untuk mengoyakmu. Tuh. Nah maksudnya kan orang ya kayak gitu nggak kita perlu dilayani. menjelaskan bukan berarti kau harus ikut aku, harus percaya kan gitu. Kita menjelaskan ya sesuai yang ada aja, sesuai logikanya aja. Bukan Ya, harus kita hanya percaya. apa yang di Bible itu yang tertulis seperti itulah kita sampaikan. Nggak ada kurang, nggak ada tambah. Jadi Bible ya itu nggak bisa ditafsir pakai otak kita sendiri. Betul. Yang betul bagaimana? Tafsir ayat pakai ayat baru betul. Ya betul. Nggak boleh karena di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Tuh, nggak boleh kita asumsi. Pakai ayat kalau mau menafsir, silakan. Ada, sanggup. Kak Leslie, siapa nih? Ustaz Sugi jangan marah-marah. Siapa yang marah? Nggak ada yang marah. Hormat, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Kristen Bang. Hormat, diberi salam dari Kupang NTT. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbeda tapi kebersamaan tetap dijaga ya. Hormat semua. Makasih. Mantap. Silakan Bang. Mungkin sambil jalan saya lihat topiknya apa dulu begitu. Baru saya boleh masuk. Makasih. Silakan Bang Heni, Bang juru parkir. Suara saya mendem katanya ya. Enggak lah. Lanjut Bang. Pertanyaan yang tadi aja lah. Lanjutin aja Bang ke Bang Leslie. Ya, soal ketuhanan tadi Bang. Menurut Kristen, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Saya minta 0,01% saja di diri Yesus ada ketuhanan. Kalau saya Yesus Allah itu sendiri ya. Betul. 100% manusia. Terima kasih. Berarti bukan Tuhan. Tuhan aja yang dimaksudkan Allah itu sendiri kan. Nah, Oke. pakai ayat silakan Bang. Ayat apa yang kamu pakai? Oh, pakai ayat ya. Aduh, Iyalah. ayatnya terlalu banyak loh. Jadi dibacakan ya, Yohanes 10:30, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 8 ayat 22, 23, Bacakan satu Bang. Yohanes 8 ayat 58 dan seterusnya.
Coba dibacakan satu bang. Aku HP satu aja. Saya bisa lihat Bible dari aplikasi, tapi HP ku cuma satu aja. Boleh dibacakan oleh yang lain. Silakan. Juru parkir. Lesti ini kayaknya Yohanes 10 ayat 30. Silakan dibacakan. Bajur parkir. Bang Lesti ini kayak Yohanes nih. Jadi belum Bang Lesti, Yesus itu Allah gitu. Ya kan Allah. Coba kasih aku satu ayat dulu. Ayat berapa tadi bang? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak satu. Itu tadi kita bahas tadi. Sudah dibahas ya, tidak usah lagi Iya. Berarti yang dikandung Bunda Maria Bapak gitu. Filipi 2 ayat 7 ya. Allah mengambil rupa manusia supaya dia sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7 dibacakan ya. Iya enggak. Berarti yang dikandung Bunda Maria Bapak gitu. Pencipta. Ya Allah Tunggu itu dulu, Pak. iya. Tunggu dulu Kan pak. disampaikan oleh malaikat kan. Coba aku baca Malaikat dulu pak. Gabriel. Bentar dulu Malaikat pak. Gabriel. Pelan aja bapak. Tunggu. Ini Oke, Filipi kalau ini 2. sudah pernah dibahas ya, jangan kita bahas ulang-ulang lah, capek loh. Terus sekarang tinggal kita pelajari sendiri dan mengimaninya karena dan yang paling utama berdoa ya. Tanya kepada pemilik hidup, di mana pilihan jalan keselamatan dan jalan yang benar. Kamu Yohanes puru gawat kamu nih. Ya silakan itu daripada berdebat. Nah, begitu menghabiskan bapak. waktu. Ini begini ya, ini pertanyaan ini hampir di semua kan ulang balik ya. Mungkin sudah ribuan kali ya bertanya tentang ini. Oke. Maksudnya gini loh bapak. Ini kan aku pun Kristen ya bapak. Maksudnya aku mau Kristen juga. mau Oke. tahu gitu apa isi Kristen ayat yang apa? bapak bilang itu. Kristen apa? Denomnya apa? Saya gereja GBI pak. Oh, Gereja Betel. Oke. Nah, gereja Betel. Iya di sini Tritunggal atau apa ya? CO atau Warnes? Tritunggal. Oke, lanjut biar abang. Tadi kan bapak Dari- bilang Filipi 2. Coba ya sambil saya bacakan nanti mungkin Filipi 2 dijelaskan. ayat nanti. 7. Coba dibacakan. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 Yohanes ayat 1. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil Ya. rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Itu ada kaitannya dengan Yohanes 1 ayat 2 ya. Kalau firman Allah itu menjadi Kena manusia. tombak aku, aduh parah. Orang nggak ada ucat-ucatan pun kena tombak. Jadi peristiwa tentang kedatangan Mesias ya. Dari kita jangan umum tombak dulu ya. Kedatangan Mesias sebagaimana yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, dari kelahiran, kematian sampai kenaikan ke surga, kebangkitan naik, itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus itu datang, sebelum Masehi kan. Yang terakhir ya Mika 5 ayat 2, tempat kelahirannya di Bethlehem, kota Daud. Keturunan Yudea, keturunan Yahudi ya. Bang Oke. Leslie, izin Bang Leslie, saya mau lihat tanya nggak? Boleh, sebentar. Aku jelaskan ini dulu. Aku jelaskan Oh habis iya, itu ya. silakan. Boleh. Mohon izin, terima kasih ya. Jadi, ini satu orang figur yang manusia tapi istimewa sekali loh. Kalau abang yang tadi bertanya, abang kan punya fisik ya, fisik. Ketika abang berkata, menjelaskan, bertanya, berkalimat, kan abang sendiri, tapi abang juga punya roh. Dan itu kan satu dengan abang sendiri kan? Oke. Terus, sekarang firman Allah, Kejadian 1 dan seterusnya, Allah berfirman, ya, untuk menciptakan dunia dan segala isinya dan seterusnya. Nanti dibacakan itu. Kemudian nubuat tentang kedatangan Mesias sang juru selamat itu sudah diperjanjikan dalam perjanjian lama. Itu selisihnya ribuan tahun loh sebelum Masehi sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Injil. Jadi ini satu manusia yang istimewa ya, istimewa sekali loh. Bahkan mulai kelahirannya disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Kemudian kelahirannya malaikat menyampaikan itu kepada gembala-gembala di padang.
Kemudian Pak, jangan call Bapak, banyak kali Pak. dari Halo. Oke ya. sebentar. Habis dulu kamu Panjangan, ini, Pak. habis dulu kamu. Jangan Pak, apa ada Bentar. Jangan. Oke, gantian. Kalau Iya. dia dinubuatkan, otomatis dia bukan Tuhan. Karena yang dinubuatkan itu Mesias. Mesias bukan Tuhan. Mesias itu adalah dalam konteks Yahudi seorang juru selamat, seorang raja yang akan diurapi, yang akan membebaskan Yerusalem. Itulah yang namanya Mesias. Jadi Mesias kalau yang dinubuatkan bukan Tuhan, bukan. Itu udah batal di situ. Lalu dia tadi bawa Filipi 2 ayat 6. Itu Paulus dapat dari mana kayak begitu? Sedangkan Yesus saja tidak berani ngomong sembarangan. Dia itu ngomong harus nunggu ilham dulu. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Semua yang aku katakan itu sesuai yang aku dengar. Itu kata Yesus. Lah Paulus dapat dari mana? Mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu mengosongkan diri. Menjadi manusia serupa dengan hamba. Dapat dari mana Paulus? Yesus saja nggak mengajarkan itu. Kemudian tadi bahwa Yohanes 10 ayat 30. Main comot 1 ayat. Padahal kalau kita baca rentetannya, dari ayat 23 sampai ayat 36, itu sama sekali Yesus tidak berbicara tentang keilahian di situ. Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilinginya dan bertanya, berapa lama lagi kamu membuat kami Kau hidup tidak dalam usah kebimbangan?" bicara. Bentar Sebentar dulu Bang. Ini Orang apa lagi sih? bicara. Saya baru copot. ngomong, kenapa? Loh, gantian dong. Kau tadi udah dibiarkan ngomong lama. Ya, kau main comot-comot ayat, nggak ngerti ini ayat apa, bunyinya apa, konteksnya apa, nggak ngerti kau. Saya orang Islam paham. Oh, Ya, begitu. tanpa buka Bible. Bentar. Yohanes 10, kita mulai dari ayat 23. Kalau dari ayat 22, Yesus sampai di Yerusalem. Ya, pada Benar. waktu itu hari pentasbisan Bait Allah di Yerusalem akan tiba. Terus di ayat 22, Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilinginya dan bertanya, berapa lama lagi kamu membuat kami hidup dalam kebimbangan? Katakanlah dirimu Mesias kalau kamu memang benar. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan? Kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Namun kamu tidak percaya, karena kamu bukan dombaku. Dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Tidak seorang pun mampu mengambil mereka dari tanganku. Bapak yang memberikan mereka kepadaku, tak seorang pun mampu mengambil dari tangan Bapakku. Sebab Bapakku lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapak adalah satu. Kemudian sekali lagi orang Yahudi ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kata orang Yahudi, bukan karena pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Bukan pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melempari kamu. Tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini satu apa? Satu pekerjaan. Bukan satu pribadi, bukan satu hakikat. Tapi satu pekerjaan. Betul enggak Pak Juru Parkir? Ya. Satu pekerjaan. Ya, saya lanjut ya. Di ayat 34, ketika Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Maksud orang Yahudi apa? Apa maksud Yesus apa? Kenapa kamu ingin melempari aku ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu? Bukankah di dalam kitab Taurat kamu ada juga orang disebut Allah, yaitu Musa? Keluaran 7 ayat 1, lihat aku berfirman kamu adalah Allah. Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Apa maksudnya ketika manusia itu disebut Allah? Maksudnya adalah wakil Tuhan. Makanya apa kata Yesus di ayat 35? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Masihkah Coba kasih kau dulu, mengatakan Pak. dia menghujat Allah ketika berkata aku adalah anak Allah? Tuh, jadi Yesus di sini adalah berbicara tentang satu pekerjaan, bukan berbicara tentang hakikat. Tuh. Coba dikasih dulu Pak ngomong. Biarkan aja dulu Silakan. ngomong. Pak Leslie. Bantah. Jadi begini ya, saya heran ya, ketika aku lagi menjawab kok dipotong di tengah jalan ya.
Udah kepanjangan. Etika dalam beretika batasannya ada. Yang saya marah loh. Kepanjangan bang, kepanjangan bang. Jadi Kepanjangan ya tapi oke nggak lah. fokus. Fokus, Oke lah abang ini sudah mantap ya, penguasaan Alkitabnya sudah oke. Tapi abang lengkapi sekolah ke teologi ya supaya ilmunya lebih lengkap. Makasih. Apa? Belajar Iya. teologi. Hah? Belajar teologi bagaimana bang Leslie? Justru Sudah lengkap, apa persepsinya sudah ada, sudah mantap semua. Nanti abang lengkapi dengan belajar ke teologi ya supaya ilmunya makin lengkap. Makasih. Berarti sudah setuju. Aku nggak setuju. Kenapa aku suruh ke sekolah teologi ya supaya otaknya diperbaiki. Makasih. Oh, berarti yang dikatakan Alkitab itu salah. Gak ada sana loh. Jadi menurut Bang Leslie nih, pengertian daripada begini, pengertian Mesias yang dipikirkan oleh bangsa Israel hari itu tuh seperti apa sih? Sama nggak dengan Bang Leslie pikirkan saat ini? Mesias juru selamat itu bagi bangsa Israel ketika itu kebutuhannya adalah Mesias datang sebagai raja dan panglima perang untuk mengalahkan penjajah Romawi. Tetapi sang juru selamat Tuhan Yesus datang membawa kabar tentang kasih, dua hukum kasih ya, nanti dipelajari itu. Jadi perbedaan. Terus begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus buat dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu kan tersinggung. Orang ini berbuat lebih dari cukup ya, yang tidak bisa kita terjemahkan dengan logika kita. Ini mujizat ya. Dan yang paling istimewa adalah dia membangkitkan orang mati. Kita semua sepakat bahwa nafas ini kan Allah punya. Atas seizin Allah baru kita mati. Betul. Apalagi kalau kita dibangkitkan atas seizin Allah baru bisa bangkit. Kan setan gak bisa kasih mati kita dong. Apalagi sesama manusia. Mungkin di Jawa sana mungkin ketika disebut. Yesus membangkitkan orang mati itu dia Sebentar, bersaksi aku sebagai kamu Tuhan atau utusan aku Tuhan, Bang? bicara sebentar Sedikit, Bang. kau. Saya tanya aja, Bang. Jawab jujur, Bang. Sebentar. Ketika Yesus kan ada Sebentar. Kau ketika jangan Yesus membangkitkan itu orang pakai mati, etika. dia Pakai bersaksi etika sebagai lah. utusan atau Tuhan, Bang. Maka gak ada. Kau belajar teolog dulu. Kalau nggak mau baru jawab, kita turunin belajar. aja. Kau kan Kita sering belajar interaksi. Alkitab. Saya Ya. nggak mau dengar orang gabrul. Gak ada. Saya Gak ada. tanya. Aku juga gak dengar sama kau. Enggak, saya tanya aja. Ketika Oh, Yesus aku membangkitkan lagi orang menjelaskan. mati, dia Tunggu sebagai sebentar. Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Itu saya ingin tahu kejujuran dia loh. Kenapa nggak mau jawab? Silahkan nanti diteruskan. Saya cuma nanya itu aja. Jawab utusan Tuhan atau Jadi- Tuhan udah. Jadi ini yang tadi kita sampaikan sama-sama ya. Kemakan doktrin gereja dan dogma sehingga tidak pernah melihat secara luas tentang Alkitab. Gitu loh. Sesuai dengan pemikiran seseorang dengan dogma gereja mempertahankan tembok yang di sini tidak paham sehingga begini akhirnya. Makanya saya bilang dari awal kan inilah yang terjadi karena ini yang terjadi di dalam debat-debat yang ada gitu loh. Tidak ada dua arah yang jelas gitu loh. Nah dia akhirnya tidak memahami dan akhirnya mau menyerang pribadi-pribadi aja. Seperti seakan-akan, harus belajar teologi, harus belajar ini, gitu-gitu. Padahal dia sendiri tidak sadar bahwa pada zaman Yesus lahir ke dalam dunia yang dikatakan sebagai Mesias, banyak orang sudah tidak percaya, itu loh, belum percaya. Para muridnya pun tidak pernah percaya dia adalah Mesias, adalah anak Allah. Kenapa? Ada buktinya. Pada saat kebangkitan dia berjalan bersama-sama dengan para muridnya ke Emmaus saja. Dia bilang apa? Para muridnya, dahulu kami berpikir bahwa engkaulah yang memimpin kami, membebaskan kami dari bangsa Romawi. Itu loh. Jadi sadar dulu kita teman-teman gitu loh. Jangan bypass gitu loh. Dari dasar dulu lah. Betul. Ya, Itu. Ya dari Bang. dasar dulu. Justru jadi dipikirnya hanya dia belajar teologi, Bang. Nggak tahu kita mantan Kristen juga kan. Kita jauh ke dia. Ya. saya bukan mantan Kristen, Pak. Tapi insya Allah penguasaan Bible saya belum ada yang ngalahin. Ini luar biasa nih guru kita nih. Kita bicara ayat yang ngomong, jangan asumsi deh. Ayat yang ngomong. Ketika Yesus itu Mesias, apa ini maksudnya? Di dalam Daniel 7 ayat 9,
semenjak firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Itu dia. Dia Tapi ini kata digadang-gadang. Gimana, Pak? Maksudnya memulihkan Israel itu bukan berarti membebaskan dari penjajahan perang. Bukan, tetapi membebaskan pikiran-pikiran kepada ketahuitan Allah. Gitu loh. Karena zaman itu sudah banyak berhala-berhala yang ada terjadi di dalam bangsa-bangsa itu. Gitu loh. Kalau kita membacanya, bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Bisa dia memang keharapan orang Yahudi itu yang diharapkan adalah seorang raja sebagaimana Daud. Ya kan? Yang diimpikan kan itu. ya kepemimpinan Orang Raja Daud Yahudi itu kan. memimpikan raja sebagaimana Daud, kembalinya kerajaan Betul. Israel. Itu yang Ya. digadang-gadang oleh orang Yahudi. Gitu loh. Lanjut. Ya itu aja sih, makanya Ya. pemahaman tentang Yesus itu yang harus kita tahu itu dari dasar dulu, gitu loh. Lalu kita naik tingkat, gitu loh, sehingga kita harus jelas, gitu loh. Kenapa Yesus berkata bahwa Tuhan Allah kita itu Esa, gitu loh. Coba dipikirkan bahwa orang Yahudi itu sudah kenal Tuhan Allah itu Esa, tetapi kenapa Yesus masih mengatakan itu? Itu kan pertanyaan yang besar sebenarnya, betul nggak Bang? Kalau saya lihat konteksnya, itu orang Yahudi ingin memastikan di dalam Ya. Markus 12 ayat 28, 29, 30 itu, dia kan bertanya sebenarnya Tuhan itu seperti apa sih menurutmu, Yesus? Itu juga yang ditanyakan oleh kaum Nasrani Najran kepada Rasulullah. Tuhanmu seperti apa? Kenalkan coba. Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahu somad. Tempat bergantungnya seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Ya. Nah, Yesus juga mendapat pertanyaan yang sama. Kalau boleh pakai kata-kata saya, coba terangkan ajaranmu tentang ketuhanan itu seperti apa. Dengarlah hai Israel. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Apalagi? Katanya kan, hukum apa lagi? Hukum yang utama dan pertama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Apa kata mereka? Jawabanmu benar, Tuhan. Pak, ini aku coba mau nanya nih kan Pak. Kan aku nih kan masih, aku buta lah tentang Nabi Muhammad ya mungkin ya kan. Dan memang tidak percaya juga kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Nggak apa-apa, Pak. Paling aku mau tanya, kalau Yesus kan itu banyak mujizat yang udah dilakuinnya gitu kan. Kalau Nabi Muhammad itu apa ya Pak? Mujizat. Oke, saya jawab. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mujizat itu serupa. Setiap nabi mujizatnya itu berbeda-beda, Bang. Ya. Tergantung dari kaum yang dihadapinya. Musa keajaibannya seperti sihir. Kenapa? Karena yang dihadapi tukang sihirnya Fir'aun. Makanya ular berubah tingkat berubah jadi ular. Ya kan? Terus apa lagi laut dipukul belah. Kan mirip-mirip sihir walaupun itu bukan sihir. Yesus karena yang dihadapi waktu itu adalah orang-orang sakit. Dan pada waktu itu banyak orang yang lagi giat-giatnya belajar tentang pertabiban. Maka keajaiban Yesus tentang pertabiban, tentang penyembuhan. Nah, Nabi Muhammad ini universal dia. Berbagai zaman, mulai dia diutus sampai akhir kiamat nanti. Maka bermacam-macam keajaibannya. Ketika bangsa Arab mengagung-agungkan syair, ya, dia itu sangat mengunggulkan syair. Bahkan siapa yang syairnya itu menang nanti sukunya menjadi suku terhormat. Hasil karyanya ditempel di Ka'bah. Al-Quran datang mengalahkan syair. Makanya ada ayat Al-Quran mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimmislih.
Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narul ladi wal quduhanasa wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku, coba kamu buat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Ajak penolongmu selain Allah. Tuhanmu boleh kau ajak, malaikat boleh kau ajak, seluruh manusia di dunia boleh kau ajak untuk membuat satu surah saja semisal Al-Quran. Jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu, kata Allah. Udah dipastikan nih, dan pasti kamu tidak mampu. Jika kamu tidak mampu, maka persiapkanlah dirimu dengan api yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. 1400 tahun yang lalu, Bang, tantangan ini belum pernah bisa ditanggapi oleh manusia. Itu keajaiban bukan? Kalau apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang bisa mengalahkan. Keajaiban bukan? Berarti berbeda ya dalam Beda, makanya beda zaman, beda kaum, beda yang dihadapinya. beda Nanti Nabi Muhammad selain keajaiban-keajaiban yang seperti nabi-nabi terdahulu, ada juga misalnya menghidupkan orang mati, ada anaknya Fariyah. Baca itu keajaiban, ada kitab namanya khusus keajaiban Nabi Muhammad. Tapi saya tidak suka yang seperti itu, saya lebih suka kepada ilmu pengetahuan. Tapi Pak, kalau kita lihat dalam Islam itu Pak, itu banyak kali kitabnya Pak. Oh iya. Kitab dari ini, kitab dari ini, Ada kitab Quran, kitab hadis. Ini pokok, dua hukum ini pokok. Nanti ada cabang-cabangnya. Ada yang membahas bab fikih, ada bab toharo dan sebagainya, banyak. Sebelum saya selesaikan Bang ya. Kemudian yang dihadapi Nabi Muhammad itu juga para ilmuwan. Ya. Makanya Al-Quran itu adalah keajaibannya keajaiban. Kalau keajaibannya para nabi, nabinya mati, keajaibannya lenyap, hilang tanpa bekas. Keajaibannya Nabi Muhammad ini kekal. Sampai sekarang masih bisa mengalahkan ilmuwan. Berapa banyak ilmuwan yang dikalahkan oleh Islam. Tentang ilmu pengetahuan, saya tanya sama Anda. Kapan manusia mengetahui tentang teori Big Bang, awal mulanya terciptanya jagat raya? Dan ini adalah ilmu yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Kapan menurut Anda manusia tahu? Mungkin ya 100 tahun yang lalu mungkin. 100 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1924 oleh Lamitri. Itu awal mula dicetuskannya itu. Dan itu disepakati oleh ilmuwan. Ya, Al-Quran sudah mengatakan itu 1400 tahun yang lalu. Surah Al-Anbiya ayat 31. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ard kanat tarotong fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi ini bahannya satu, lalu kami pisahkan di antara keduanya, ledakan besar, Big Bang, bicara Al-Quran. Embriologi, ya. Anda lihat perkembangan manusia di dalam rahim. Ternyata menurut ilmu embriologi modern, awalnya manusia itu seperti lintah. Dan dia melekat pada dinding rahim ibu, dapat makanan juga dari suplai darah ibunya. Di mana itu dikatakan? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Ya, sebelumnya manusia tidak tahu bahwa kita itu terjadi dari setitik air mani, setitik sperma dari jutaan sperma. Al-Quran menyebutkan apa? Nutfah. Satu titik dari bagian yang terkecil. Nutfah. Ya, ini saya bacakan surah Al-Mu'minun ya. Nah, yang namanya alaqah Bang, itu belum bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu? Coba Al-Mu'minun ayat 14. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, ya, dari saripati atau yang paling kecil, dari saripati tanah maksudnya. Cuma ja'alnahu nutfatah fi qararim makim. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Ya, summa khalaqna nutfata alaqah. Kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Di sini diterjemahkan melekat. Anda cek di Google Translate, tulis lintah terus terjemahkan dalam bahasa Arab. Tulisannya alaqah. Cek ilmu embriologi modern, benar enggak? Awal mula manusia itu seperti lintah, tepatnya pada usia 15 sampai 25 hari. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Ayat inilah yang menyebabkan seorang ilmu embriologi modern masuk Islam, yaitu Dr. Kate Moore. Nah, menurut Bible gimana? Ayub 10 ayat 10. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Benar, manusia seperti keju dalam perut. Kemudian tentang bulan memantulkan cahaya, Yunus ayat 5. Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahaya yang dipantulkan. Dari kata nuron artinya cahaya yang dipinjamkan. Dan bulan adalah cahayanya. Cahaya yang dipinjamkan. Berarti kayak ini ya, banyak ilmu yang di ini ya, di highlight sama Al-Quran. Coba kita lihat di Bible. Yo, Kejadian 1 ayat 16. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi menurut Bible, bulan dan matahari setara. Sama-sama benda penerang. Artinya sama-sama memiliki cahaya. Benarkah bulan memiliki cahaya? Tidak. Menurut ilmu pengetahuan, bulan memantulkan cahaya matahari. Itu bisa kita lihat ketika fenomena terjadi gerhana bulan. Posisi matahari, bumi, bulan. Bumi ada di tengah. Cahaya matahari terhalang oleh bumi. Sehingga tidak sampai ke bulan, menyebabkan bulan gelap. Al-Quran mengatakan apa? Bulan memantulkan cahaya matahari. Kalau menurut ini Bapak, menurut Bapak juru parkir gimana Pak? Ya, kalau saya sih melihatnya cuma satu. Pemahaman itu kan berbeda zaman. Betul kan? Nah, Betul. apakah Musa pada saat menuliskan itu, ya kan, dia sudah berpikir secara ini enggak? Secara apa namanya, ilmu bintang atau belum? Zaman Musa loh ya. Ya. Gitu loh. Sehingga dia hanya menuliskan bahwa dia melihat juga matahari ada di siang hari, bulan ada di malam hari. Gitu loh. Dan Alkitab tidak secara detail menjelaskan seperti yang tadi Abang itu bilang, gitu loh. Tetapi dia hanya ingin menjelaskan bahwa bulan, bintang, dan matahari, ya kan, itu diciptakan oleh Allah secara khusus. Tetapi tidak menceritakan proses cahaya itu seperti apa, betul nggak? Dia hanya Ya, gini, melihat Pak. bulan. Kalau komentar Anda seperti itu, Anda menghilangkan Tuhan jadinya. Seolah-olah itu atas karangan Musa sendiri. Bukan inspirasi gini. dari Tuhan jadinya. Nah, jadi penciptaan itu pada saat saya membacanya, Musa menuliskan itu dalam ilham Tuhan, ya kan? Itu hanya menceritakan bahwa matahari itu ciptaan Tuhan, bulan pun ciptaan Tuhan, bintang pun ciptaan Tuhan. Di dalam penjelasan itu pun Musa melihat bahwa di dalam ilham Tuhan itu sepertinya ada ini loh, ada cahaya gitu loh, ya kan? Nah, makanya dikatakan kalau satu benda itu lebih besar dibandingkan satu benda lain,
dan yang benda yang lebih besar itu menguasai siang, dan yang malam dan yang satunya itu menguasai malam. Ada cahaya yang keluar dari situ, dan saya memahaminya pada saat saya mencobakan posisi saya di dalam posisi Musa. Nah, Alkitab kenapa tidak menjelaskan secara detail? Karena yang saya bilang dari awal saja tadi, Alkitab tidak pernah menceritakan apapun tentang secara rinci seperti tadi ya. Yang saya tidak tolak juga, itu pembelajaran yang baik gitu loh. Dan itu benar terjadi kalau saat ini kita berpikir Al-Quran menceritakan hal seperti itu benar. Saya nggak menolak gitu loh. Nah, tetapi kalau dalam Bible, dia hanya menceritakan proses-prosesnya itu, lalu dia paling banyak, hampir lebih banyak menceritakan tentang bagaimana dari kelahiran, dari penciptaan sampai kepada kelahiran Kristus. Jadi kalau kita membacanya itu ceritanya hanya sekitar itu aja, ya kan? Tidak menceritakan Garis detail besarnya Al-Quran. Secara Al-Quran tidak menceritakan bahwa secara teknologi, secara pemikiran, logika dan lain-lain seperti tadi ya, itu nggak diceritakan. Jadi saya nggak bisa membantah di situ, gitu loh. Dan saya pada saat mendengar ini, dan saya melihat bahwa penjelasan Al-Quran begitu, apakah salah? Tidak, gitu loh. Saya nggak pernah menyalahkan, gitu loh. Hanya teman-teman aja yang terlalu egonya tinggi, tidak mau belajar, gitu loh. Kalau saya sih gitu aja sih. Ya. Saya sederhananya ke sana. Sehingga kalau berdebat tentang bagaimana bulan itu bercahaya apa, coba cari Alkitab, ada nggak? Nggak ada. Iya. Betul kan? Betul. Iya kan? Alkitab nggak ada. Coba cari dah. Gitu loh. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Coba tanya Al-Quran. Al-Quran itu lebih detail loh sebenarnya. Makanya menceritakan betul-betul pemikiran kita tuh wow gitu loh. Dan dokter pun akhirnya menyetujui, dan ilmu pengetahuan pun menyetujui itu. Itu nggak ada disangkal. Dalam Ayub gitu. 25 coba dibaca. Ayat 5, ayat 6. Yang dilahirkan wanita itu tidaklah bersih. Bintang dibuatnya tidak terang lagi, bulan dibuatnya tidak bercahaya. Di mana bang? Bulan dibuatnya tidak bercahaya. Ayub 25 ingat saya. Ayo berapa coba? Ayat 25, ayat 5, ayat 6 coba dibaca. Itu pendek kok ayatnya, nggak sampai 7 ayatnya kok. 5, 6 itu. Pendek ayat itu. Ingat saya di situ tuh. Bintang dibuatnya tidak terang, Ya bentar. bulan Ayub dibuatnya 25 tidak ya. bercahaya. Ingat saya di situ. Ayub 25. Saya nggak terlalu hafal isi-isinya jadi. Ayub 25. Ayat 5, ayat 6. Ayub 25 ayat berapa bang? Ayat 5, ayat Ayat 6. 6. Coba dibaca. Itu pendek itu ayatnya, itu nggak sampai 7 kayaknya. Betul nggak? Ya. Ayat 5. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah beranga, anak manusia yang adalah ulat. Ya. Itu Bagaimana itu bang? bulan Kalau tidak ayat terang. itu bagi saya bang tidak bercerita tentang bintang yang dikatakan itu, tetapi ini pernyataan Ayub, ya kan, pernyataan Ayub tentang bagaimana tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu adalah ilustrasi yang mengatakan gini loh. Sampai bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah, ya kan? Nah di situ dia hanya memberi suatu ilustrasi bahwa biarpun contohnya gini, biarpun gunung ini tidak bergeser, ya kan? Nah, tetapi kepercayaanku walaupun aku meminta, kayak gini, walaupun aku berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menyembuhkan aku tetap percaya kepada Tuhan itu ada. Seperti itu loh contohnya. Nah itu loh, Iya, itu hanya sebuah ungkapan itu juga dari dia yang apa? menyatakan itu. Tapi itu juga menggambarkan bahwa di situ menunjukkan bahwa bulan itu memiliki cahaya sendiri. Iya, Bintang di situ dikatakan tidak terang,
Coba dibaca, saya agak lupa. Bintang dikatakan tidak terang, bulan tidak bercahaya, atau bagaimana itu tadi? Coba, saya agak lupa ayatnya. Bulan, bintang tidak cerah lagi, bulan tidak terang. Ya, berarti antara bulan dan bintang nggak ada kaitannya di sini. Iya. Ya, berarti bulan memiliki sinar sendiri. Sehingga di situ atas perbuatan manusia itu, bahkan bulan dibuatnya seolah-olah tidak berterang gitu loh. Karena manusia itu adalah baringa, yaitu belatung bagi Tuhan. Tuh. Ya, silakan lanjut Pak. Ya, saya nggak Mana bisa ini menolak. Bang? Siapa tadi? Kok hilang? Kita dialog baik-baik kok hilang. Oh, Pak Ini Helmi. dialog tuh gitu, nggak perlu ngotot-ngototan lah. Kalau ditanya, jawab. Udah, enak kita. Iya. Tapi saya izin turun lah dulu ya, karena Oh iya udah Bang, di iya sini Bang. udah Makasih Bang. subuh Kapan-kapan jadi jumpa lagi kita Bang. istirahat dulu. Siap Bang. Ayo. Follow lah Bang ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, gimana? Ada lagi Kristen yang bisa dialog dengan baik? Naik. Saya layani Anda tanpa buka Bible. Kalau pendetamu nggak mampu, kayak saya nggak mampu. Saya enggak. Oh, pendetamu ya gini dulu, 5 menit baru ketemu ayat. Betul enggak saya tarik? Nah, tidur. Tinggal aku sendiri nih. Aku pamit loh kalau aku dibiarin sendiri loh. Ya, udah tidur semua. Parah. Parah. Oke, saudaraku sekalian yang ada di YouTube Sugi Kristologi. Terima kasih Anda tetap setia di channel Sugi Kristologi. Semoga apa yang kita diskusikan ada ilmu yang bisa kita ambil. Ada hikmah yang bisa kita petik. Betapa ketika kita beragama penuh dengan ilmu, iman akan menjadi kuat. Beda dengan orang Kristen. Mereka memagari imannya dengan kebodohan. Bukan dengan ilmu. Makanya semakin bodoh semakin betah di Kristen. Tapi semakin pinter, mau kritis, mau mentelaah, dia akan hengkang dari Kristen. Setidaknya sudah nggak nuhanin Yesus lagi. Seperti Pak Juru Parkir tadi. Itu termasuk Kristen yang pinter. Kristen yang bodoh, betah di Kristen. Ya, kalau di Islam, kita harus memagari diri kita dengan ilmu. Semakin berilmu Anda, iman Anda semakin kuat. Sehingga kita tidak pernah melihat ada ustadz murtad. Nggak ada. Debater muslim murtad ada? Nggak ada. Tapi lihat, banyak sekali debater Kristen yang mu'alaf. Karena mereka berilmu. Yang nggak berilmu, betah di Kristen. Itu saja ya yang saya sampaikan, yang ada di YouTube. Terima kasih. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga pamit dari Komal ini. Tarif. Orang udah nggak ada kawannya, masa saya suruh ngetupus sendiri. Males pamit. Assalamualaikum.